Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Benjamin Franklin pernah mengatakan bahwa orang yang bisa istirahat itu lebih hebat daripada orang yang bisa mengalahkan sebuah kota. Karena rupanya orang yang bisa istirahat itu bisa menunda penuaan, bisa mengurangi stres, dan bisa sungguh-sungguh hidup. Dia bisa mengatasi rutinitas yang dia hadapi setiap hari, dan kemudian sungguh-sungguh merasakan bahwa dia itu melampaui apa saja yang biasa dia lakukan. Berarti juga melampaui apa yang sedang dihadapi, persoalan-persoalan yang membuat dia pusing. Kemudian dia bisa meninggalkannya dan beristirahat. Karena itu juga dia lebih kreatif, dia juga bisa lebih menemukan solusi dari persoalan yang dia hadapi, termasuk ketika dia harus mengalahkan sebuah kota. Itu maksudnya. Karena itu di Belanda ada sebuah kebiasaan yang disebut dengan Niksen. Niksen adalah saat jeda yang sengaja dipilih untuk tidak melakukan apa-apa. Duduk di pinggir jalan, menonton orang lalu lalang lewat, atau di pinggir pantai, melihat, menyaksikan ombak yang datang dan pergi. Tidak melakukan apa-apa, dan membiarkan pikiran mengembara kemana-mana. Tidak berusaha membatasinya, tetapi mengamatinya. Dan sebetulnya itu adalah meditasi. Sadar saja, menikmati saat ini, dan sungguh-sungguh hidup. Ternyata pada waktu itu, ketegangan sungguh-sungguh bisa hilang. Dan kemudian otak menjadi lebih segar. Bahkan ada pemindai otak yang menunjukkan orang yang rileks itu sangat aktif. Tetapi berbeda dengan aktivitas otak yang mengalami ketegangan. Rileks justru membuat dia makin kreatif. Pikiran-pikiran yang melayang kemana-mana dibiarkan saja, tidak masalah. Dan kemudian dia menjadi lebih rileks. Menarik sekali bahwa saat-saat Niksen adalah saat-saat pemulihan diri. Saat-saat kesadaran bahwa dia mengatasi persoalan-persoalan hidup yang sedang dia hadapi. Dia bisa break dari pekerjaannya. 1 hari saja. Dan kemudian dia memperoleh kesegaran yang luar biasa. Saya jadi ingat sebuah kisah tentang keledai. Keledai itu mempunyai batas menanggung beban. Contoh saja, keledai itu bisa menanggung beban 200 kilo. 100 sebelah kiri, 100 sebelah kanan. Kalau lebih, itu sudah batasnya, dikasih pensil saja di atasnya, punggung keledai itu bisa patah. Tapi, kalau keledai itu diistirahatkan, 100, 100, 200 kilo, diistirahatkan dulu selama 1 jam, lalu diterapkan lagi 200 kilo, ditambahi 50 kilo dia masih bisa. Tidak patah punggungnya. Itu manfaat istirahat. Tapi Romo kalau istirahat terus ya kan kemudian kita tidak kerja. Nah kalau istirahat terus akhirnya istirahat itu sendiri sudah tidak natural, sudah menjadi beban. Bukan lagi istirahat. Maka sebetulnya istirahat itu sewaktu-waktu, sekali-sekali. Supaya kemudian kita sadar, yang penting bukan hanya istirahat terus-menerus, tetapi sadar bahwa saya transenden, saya melampaui ini semua. Dalam bahasanya Tuhan Yesus, kita ada di dunia tetapi tidak berasal dari dunia. Transenden, detachment. Dan karena itu kita menghadapi persoalan tidak masalah. Karena kita transenden mengatasi persoalan itu. Bahkan kemudian kita bisa mengatakan kepada diri sendiri, tinggal saja, Niksen saja. Itu disebut dengan the art of doing nothing. Dan itu sangat powerful, sangat efektif. Kita bisa mencobanya. Supaya kemudian kita bisa menghadapi persoalan, tapi kita sadar dan tahu bahwa kita melampaui persoalan-persoalan itu.
Di dalam diri kita itu ada badan, jiwa, dan roh. Persoalan-persoalan itu apa yang dihadapi oleh panca indera, apa yang dihadapi oleh realitas badani kita. Karena memang realitas badani kita itu terbatas. Tetapi roh tanpa batas. Dan karena itu bisa mentransendensi apa saja yang dihadapi. Sebagai seorang imam itu bersyukur. Karena dia dipindah-pindah. Dan karena itu ketika menghadapi persoalan di satu kota atau di paroki yang dia hadapi begitu muyeknya, dia tetap akan jalani. Karena dia sadar suatu ketika entah kapan dia akan pindah. Dan persoalan itu tidak relevan. Tidak relevan sama sekali. Apa yang dihadapi muyek itu, dia pindah ke tempat jauh, dia sudah mempunyai persoalan lain. Yang muyek di satu paroki yang dia layani, sudah tidak relevan. Itu keuntungan seorang imam. Kenapa imam itu dipindah-pindah terus. Tetapi tidak harus pindah. Sebetulnya itu hanya sekedar contoh. Kita bisa meniru orang-orang Belanda dengan tradisi niksennya. Kita bisa menciptakan niksen sendiri. Istirahat di tengah-tengah kerja dan doing nothing. Saya sendiri mempunyai niksen saya sendiri, yang kecil maupun yang besar. Yang kecil main gitar, mencari akord gitar sebuah lagu dan mencari melodinya. Saya main dan melupakan segala-galanya. Persoalan-persoalan yang muyek yang sedang saya hadapi, tinggal main gitar aja. Tinggal mencari melodi dan tidak relevan. Dan saya tahu saya mentransendensi persoalan itu. Saya justru lebih kreatif dan kadang-kadang bisa menemukan solusi yang brilian, yang kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan sebelumnya. Karena itu Tuhan Yesus meminta kita supaya hiduplah dalam roh, jangan hidup di dalam daging. Karena kemudian kita hanya akan muyek pada keterbatasan kita, pada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau hidup di dalam roh, kita bisa mentransendensinya, kita bisa melampauinya. Dan karena itu kita sadar, ketika menghadapi persoalan, kita menghadapi persoalan, tapi pada saat yang sama, saya tidak dikuasai oleh persoalan ini. Saya lebih besar dari persoalan saya. Saya bisa mentransendensi apa yang menjadi persoalan karena keterbatasan indrawi kita. Yaitu dengan sadar akan potensi rohani yang tanpa batas. Roh kita tanpa batas. Kesadaran kita tanpa batas. Bahkan kita bisa menyadari diri saya yang sedang muyek. Saya bisa sadar terhadap saya yang sedang menghadapi persoalan. Berarti ada dua saya. Saya yang muyek, saya yang menghadapi persoalan, dan saya yang sadar. Yang sadar tidak muyek. Yang sadar tidak menghadapi persoalan. Karena justru saya menyadari saya yang sedang muyek. Nah, saya yang sedang muyek itu siapa? Itu ego kita. Psychological construction. Konstruksi psikologis yang kita bentuk sejak zaman kita kecil, lalu kemudian saya merasa bahwa saya adalah pikiran saya. Saya adalah psikologi saya. Padahal saya bisa sadar akan psikologi saya. Saya bisa sadar akan saya egois itu. Dan itu berarti saya yang asli, ya saya yang sadar itu. Yang menampung segala-galanya. Dan persoalan ada di sana. Di saya yang ego itu. Bukan saya yang sadar. Karena saya sadar mentransendensi yang sedang saya sadari. Karena itu saudara-saudari terkasih, nasihat Tuhan benar. Hiduplah di dalam roh. Maka kemudian kita bisa mentransendensi semua persoalan kita. Kita perlu menciptakan sebuah niksen yang cocok untuk kita masing-masing. Sehingga kita juga bisa mentransendensi persoalan-persoalan kita. Kita kemudian bisa lebih kreatif menghadapi apa yang sedang kita pikirkan. Karena ternyata kita sadar bahwa kita lebih besar dari persoalan-persoalan itu. Maka Benjamin Franklin benar. Orang yang mampu istirahat lebih powerful dari dia yang bisa merebut sebuah kota. Terutama ketika kita sadar, kita mengerti betapa kita dicintai oleh Tuhan tanpa batas. Betapa semesta diberikan segala-galanya, memberikan diri sepenuhnya untuk kita. Supaya kita bisa menikmatinya, mensyukurinya, dan hidup dalam kebahagiaan. Maka, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.